Selamat pagi, hari ini saya akan ngobrol dengan Kak Lira, seorang narasumber dengan bidang kesehatan. Kita akan membahas tentang HIV atau AIDS. Nah, HIV/AIDS adalah topik yang sering terdengar, namun masih banyak yang kurang memahami dengan benar. Untuk itu, kita akan membahasnya lebih dalam bersama saya sebagai host Redatul Faroha. Halo Kak Lira. Halo, terima kasih sudah mengundang saya. Senang bisa berbicara tentang hal yang sangat penting ini. Senang bisa berbicara denganmu juga, Kak Lira. Jadi, pertama-tama, mengapa menurutmu pengetahuan tentang HIV atau AIDS sangat penting bagi remaja? Menurut saya, pengetahuan itu penting, Kak. Karena remaja adalah masa di mana kita mulai mengenal diri sendiri lebih dalam, termasuk dalam hal hubungan sosial dan seksual. Kalau kita tidak tahu cara melindungi diri dari HIV, bisa saja kita terjerumus dalam resiko yang tidak diinginkan. Misalnya, banyak teman-teman saya yang tidak tahu cara mencegah penularan HIV lewat hubungan seksual yang tidak aman. Betul sekali, Kak. Pengetahuan adalah kunci, tapi banyak juga yang masih percaya mitos tentang HIV. Misalnya, banyak yang berpikir kalau HIV hanya menyerang orang-orang tertentu. Apakah pendapatmu tentang mitos itu, Kak? Nah, kalau itu salah besar ya, Kak. HIV bisa menyerang siapa saja, tidak peduli status sosial, usia, atau gaya hidup. Banyak orang yang merasa mereka aman karena mereka tidak memiliki perilaku beresiko. Padahal virus ini bisa menular lewat hubungan seksual tanpa kondom atau penggunaan jarum suntik bersama. Itu sebabnya penting banget untuk tahu fakta-fakta yang benar, bukan sekadar mendengar gosip atau mitos ya. Benar sekali, HIV tidak mengenal siapa kita, tapi meskipun begitu, masih banyak stigma terhadap orang yang hidup dengan HIV. Apa yang menurutmu bisa kita lakukan untuk mengurangi stigma ini? Jadi menurut saya itu yang paling penting adalah edukasi, Kak. Banyak orang takut atau bahkan menghindari orang yang hidup dengan HIV. Itu karena mereka tidak tahu fakta yang benar. Padahal HIV tidak menular lewat sentuhan atau berbagai makanan dan berinteraksi sehari-hari. Kalau kita mengedukasi ke teman-teman kita, mereka akan lebih mengerti dan tidak lagi menghakimi. Selain itu, kita juga harus mendukung mereka yang hidup dengan HIV, bukan menjauhi mereka. Setuju, edukasi adalah senjata utama untuk melawan stigma dan kesalahpahaman. Kak, menurutmu apa yang bisa dilakukan sekolah atau komunitas untuk lebih mengedukasi remaja tentang HIV atau AIDS? Nah, kalau itu sekolah bisa mengadakan seminar atau acara sosialisasi yang melibatkan dokter atau narasumber yang berkompeten. Nah, bisa juga dengan menampilkan video edukatif atau mengadakan diskusi kelompok tentang HIV. Selain itu, di media sosial kita akan bikin kampanye atau menyebarkan informasi yang benar dan positif tentang HIV itu. Jadi edukasi nggak hanya terjadi di ruang kelas, Kak, tapi juga di dunia maya yang sekarang banyak diakses oleh remaja. Itu ide yang bagus, sangat bagus nih ya. Media sangat memang bisa menjadi alat yang sangat penting. Nah, sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan yang sering muncul. Bagaimana cara remaja melindungi dari HIV, Kak? Nah, itu sederhana saja. Pastikan selalu menggunakan perlindungan saat berhubungan, seperti kondom, jangan berbagi jarum suntik atau alat-alat yang bisa beresiko. Dan yang terpenting, lakukan tes HIV secara rutin. Apalagi jika merasa beresiko, kita tahu status kesehatan kita.
kita bisa lebih tenang dan mengambil langkah preventif lebih awal. Gitu, Kak. Sangat tepat sekali. Terima kasih banyak Kak atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Semoga lebih banyak remaja yang teredukasi dan bisa melindungi diri mereka dengan baik. Terima kasih juga ya Kak, saya harap semakin banyak yang paham dan tidak takut untuk belajar lebih banyak tentang HIV. Demikian acara kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung dan semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya.